Halo teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Menyangkut konten gue yang kemarin tentang potong lidah atau sunat lidah ya, menuai komentar yang sangat pedas dan banyak kecaman-kecaman. Terutama di Facebook ya. Di Facebook ini banyak sekali yang komen. Gue udah bilang sih dari pertama, kalau misalkan gue bikin konten ini, gue ngangkat konten ini pasti bakal pro kontra. Jadi konten ini tuh sebenarnya udah disiapin dari dulu, cuman baru gua realisasikan sekarang gitu. Dan itu pun gua ngobrol sama senior Leci ya di Solo. Dulu dia pernah bilang, lu kalau misalkan bikin konten ini pasti pro kontra jadinya gitu kan. Tapi gua harus ngangkat konten ini karena memang adanya memang seperti ini gitu. Nggak semua atau nggak sedikit preman yang senior, bahkan senior-senior gue juga melakukan hal seperti ini gitu. Jadi makanya sebanyak yang komen di Facebook ini ya, kebanyakan gue nggak kenal gitu. Jadi orang-orang memang baru ya, baru gue kenal di medsos, terutama di Facebook ya. Jadi orang-orang yang memang gue paham, gue kenal selama gue main peci gitu, di lapang maupun di dunia perkembangan peci dari dulu sampai sekarang, nggak ada gitu. Ada yang komen sih yang gue kenal, cuman kebanyakan hanya sebatas bercanda aja gitu. Ini yang komen-komen pedes nih orang-orang yang gue kenal, nggak kenal sorry, terutama di lapang belum pernah ketemu gitu. Mungkin karena gue nggak kenal jadi nggak tahu ya gitu. Komen-komenannya nih lucu-lucu menurut gue ya. Sebetulnya sih balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Seperti yang gue bilang di konten yang kemarin gue bikin itu, mau lakukan ya silahkan, mau enggak ya nggak usah. Kalau yakin lakukan, kalau nggak yakin jangan gitu kan. Gue cuma ngasih tahu, gue cuma ngasih edukasi bahwa potong lidah ini itu benar adanya dan dilakukan oleh Pleci Mania. Mungkin nggak semua ya gitu. Nah itu ada komenan-komenan, gue bacain ya. Ini tuh kebanyakan di Facebook cuy yang komen tuh, jadi bukan di YouTube ya. Jadi kalau bisa tuh komennya di YouTube aja gitu, jadi biar jelas dan sesuai arahan gitu ya. Ini gue kemarin share di Facebook konten gue, jadi banyak sekali kecaman-kecamannya ya. Mungkin menurut mereka ini adalah menyakiti si hewan, menyakiti si pleci gitu ya. Yang harus kalian tahu bahwa gue itu Pleci Mania dari semenjak beberapa tahun yang lalu ya. Udah sekitaran 10 tahun lebih lah gue main pleci dan gak pernah cabut dari pleci sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan pleci atau enggak, gue rasa sih gue pleci banget lah ya. Bahkan mungkin dibanding lu nih yang komen-komen, bahkan gue lebih pleci ya. Karena gue paham mana yang harus gue lakukan, mana yang harus jangan dilakukan, mana yang bahaya dan mana yang gak bahaya gitu ya. Metode seperti ini sudah lama dilakukan dan bukan hanya dilakukan oleh Pleci Mania ya, bahkan dilakukan pada burung beo. Kalau zaman dulu itu pada burung beo itu katanya pulang Jumatan itu lidahnya dikerik sama emas, ada yang digigit lidahnya, dipotong lidahnya, tapi tidak sama ujung kuku yang seperti gue lakukan kemarin. Itu digigit ujung lidahnya pakai mulut kita sendiri ya gitu. Ini udah lama banyak dilakukan sama pemain-pemain burung ya gitu ya. Jadi mungkin ini kalian nih yang baru-baru komen, menurut gue sih baru-baru denger atau memang ya menurut kalian ini sadis gitu. Dan kemungkinan ini yang komen-komen ini tuh nggak nonton konten gue gitu, jadi ngeliat thumbnailnya aja. Jadi mereka salah paham, salah tanggap ya. Makanya kalau misalkan gue nge-share, ditonton dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak ya, adik-adik, sahabat-sahabatku, bos-bosku ya, saudara-saudaraku, ditonton, dipahami gitu kan. Karena dari awal gue bentuk channel ini, gue selalu bilang gue edukasi, gue selalu bilang ini pengalaman gue, ini real, nggak gue lebih-lebihin, nggak gue kurang-kurangin ya. Di luar sepengalaman gue nggak berani ngangkat konten ke YouTube gitu ya. Jadi nggak ada pembodohan dari bikin gue konten ombyokan sampai dia nembak, nggak pernah gue ganti ya gitu ya. Jadi ini gue bacain komenan-komenannya yang kemarin komen di Facebook ya.
Ini dari grup Pleci Mania Solo Raya, ini Mas Purwandi. Kalau punya aku tak potong kepalanya ya, siap Mas ya, silahkan potong kepalanya nanti di video aja ya, nanti diupload, tag saya jangan lupa, oke. Ini masih di Solo juga, Wong Edian ngapusi katanya, bohong katanya kan, gitu ya, terserah ya, itu tanggapan kalian masing-masing. Saya sih cuman ngasih paham aja ya, oke. Ini terus ada dari Mas Fahmi Samboja, ntar masuk neraka lu, penyiksaan terhadap makhluk hidup di neraka, dipotong terus lidah lu tiada henti, nyambung potong lagi terus kekal. Ya kayak zaman cerita-cerita di komik Tatanges jadinya ya. Iman Sahroni malah jadi penyakitan katanya, ya siap. Tergantung gimana cara kita merawat plecinya ya, gitu ya. Terus di burung penggemar lomba pleci Indonesia Jostero, ini Mas Totok Soeharto penyiksaan katanya ya, silakan dinilai sendiri ya. Terus ini ya banyak ya yang bilang ini kayak mitos zaman orang dulu sambil ngasih emot ketawa. Iya emang betul, seperti yang tadi gue bilang ya kan, ini bukan mitos, ini real dilakukan. Kalau yang namanya mitos itu belum tentu dilakukan Mas Bos ya, kalau ini sudah dilakukan gitu ya, parah katanya ya, siap bosku. Ini dari Solo Raya juga kayaknya nih, Mas Sandi Aditya ya. Mas Sandi Aditya ini kayaknya pemain ya, kalau dilihat dari profil Facebooknya sih, fotonya ya. Ampun bosku ya, saya cuma pemula yang kasih edukasi ke teman-teman yang belajar pleci ya. Komenannya, lidahmu wae potong cuk, ngawur ram katanya. Gue bukan orang Jawa jadi sedikitnya gue tahu sih, katanya lidah lu aja yang dipotong cuk, ngawur katanya, gitulah kurang lebih ya. Gitu. Dijemer ya katanya. Terus ada Banaspati, nggak ngaruh, mitos, semua itu tetap tergantung karakter burung. Betul, memang betul tergantung karakter burung. Kan kemarin gue bilang, di konten yang kemarin gue bilang, Willis ini karakternya ngerol buang, ngerol nembak, gitu kan. Karena kemarin kebanyakan ngerolnya, nggak ada buangnya, jadi gue pengen burung itu agak galak. Jadi ke karakter dia yang sebetulnya gitu kan. Jadi gue agak sunat lidahnya biar dia agak mangap, agak ngalah sebuah gitu, saudaraku ya, gitu ya. Iya memang, kalau misalkan burung roll durasi, lu potong sampai habis lidahnya bahkan parungnya, nggak bakal jadi sejaluran. Jadi kita lihat dulu karakter burungnya. Dan kemarin juga gue potong lidah juga ada prosesnya, nggak pas ngomong langsung gue potong langsung nembak, enggak. Kan dari awal gue udah bikin kontennya, dari jemput burung, masterin burung, gitu kan, sampai dia materi, barulah kita eksekusi seperti itu. Karena burungnya tidak sesuai karakter, kita coba kembalikan karakter dengan metode itu bosku ya, gitu ya. Jadi dipahami dulu burungnya, oke? Makanya nonton konten Japrasan jangan setengah-setengah, sampai akhir jangan di skip, oke? Kalau perlu dari konten gue yang awal, biar paham, oke? Ya, coba tadi Mas Banaspati, thank you ya udah komen ya. Kalau bisa komennya di Facebook, di YouTube, oke? Ya jangan di Facebook ya, belum tentu lu juga nonton kan. Makanya nggak paham gitu. Ekstrim tuh mah, kalau lidah ente yang dipotong pasti Nanino ngomongnya. Oh, cadel jadi cadel mungkin ya. Mas Aka Jack Skut liar, oke Mas Aska. Terus ini Mas Wanto kayak mitos yang tadi. Udah gitu kan. Terus ini ada juga yang, wah ini panjang nih, kita bacain nih. Ini agak seru nih ya mungkin ya. Mas Musyahidai, oke. Tergantung karakter burung bang, mau dipotong segimanapun juga kalau dasar burungnya ngerol, tetap aja ngerol, nggak bisa berbedil katanya. Soalnya pengalaman zaman pertama ngerawat pleci saya pernah potong lidahnya, cuman pucuknya doang, tapi pleci tetap ngerol, walaupun doping sekeras juga. Kalau karakter bebedilan, walaupun nggak doping tetap bebedilan, ngapain juga makanya dipotong. Ini namanya pembodohan. Mending lihat karakter burungnya aja bang. Lah iya, seperti yang gue bilang, berarti lu yang bodoh, ya kan? Lihat dulu karakternya. Yang lu potong itu burung roll durasi, nggak mungkin jadi burung sejalur. Kan gue bilang tadi, ya kan? Kalau yang gue potong kemarin itu Willis bosku, itu burung nembak, roll nembak, ya
kan. Bahkan ada yang sejalur. Kalau lu potong burung endemik Jabar itu dominan raw durasi bosku, nggak mungkin jadi sejaluran. Kecuali memang karakternya memang dia udah sejalur. Kalau burung raw durasi udah jadi lu potong, nggak mungkin jadi sejaluran. Potong kuping gua kalau misalkan jadi sejaluran, kalau dipotong ujung lidahnya, ya kan? Secara tidak langsung, Mas Musiahida ini juga sudah mencoba memotong lidahnya si Pleci, ya kan? Tapi dia nggak paham karakternya, ya kan? Yang bodoh siapa? Yang pembodohan siapa? Ya kan? Makanya gua angkat ini, konten ini sebagai edukasi biar teman-teman semua, terutama yang pemula, nggak keblinger. Kan? Melakukan sesuatu itu, belajar sesuatu itu harus ada gurunya. Kalau misalkan nggak ada gurunya, ya salah kaprah. Bukannya gua menggurui kalian, tapi gua nge-share secara pengalaman gua, ya. Mas Musiahida ya, jadi gitu ya. Nanti kalau misalkan mau potong lidah lagi, lihat dulu burungnya. Nggak bisa burung raw durasi jadi sejaluran ya. Ya, itu yang namanya pembodohan ya. Oke. Apalagi kalau motongnya berlebihan, efek sampingnya serak ya, iya bisa mati bahkan. Makanya gue kasih tahu kemarin, potong ya ujungnya doang. Ya, iya. Pasti ada pro kontra om ya, pasti. Ini ada pro kontra. Nah ini Cikal. Ini Om Cikal. Ini Om Cikal ini pemain lapang dan ini gue kenal. Dia ini ngupload foto tuh, dia potong lidah. Dia di-upload fotonya ya. Dipotong lidahnya no. Wing si yes sejak zaman dulu. Dia bilang aku si yes sejak zaman dulu, berarti dia selalu melakukan treatment ini. Ini dia ngupload fotonya. Ya kan Mas Cikal. Alhasil yang harus kalian tahu, Mas Cikal ini kemarin menjual burung prospek dengan harga profesional. Dan itu dibeli sama temen gua sendiri di Kerawang. Mas Cikal ini di Bogor. Ya. Burung prospek ini dibeli seharga kurang lebih 5 juta. Burung prospek, ya ingat ya, burung prospek. Ya, bukan burung reguler, bukan burung G12 atau G16, burung prospek. Oke? Dia melakukan metode seperti ini. Jadi ya balik lagi ke pribadi masing-masing dan kalian juga harus tahu caranya. Makanya gua kemarin bikin konten. Gitu ya. Mas Cikal ya, nanti kalau misalkan di Bogor Mas Cikal ada yang nanya ya kasih paham aja ya. Gitu ya. Jangan dibodoh-bodohin Mas Cikal ya, kayak tadi Om Mas Hidai siapa tuh teh ya, burung raw durasi dipotong jadi pengen burung nembak katanya. Ya nggak bisa cuk, ya. Manusia juga dioperasi kelaminnya ya tetap aja ya, cowok jadi cewek tetap cowok ya, di mata Tuhan tetap cowok. Oke, jangan belajar on lah ya. Ampun. Bisa dilakukan juga pada jala kebo, nah boleh. Tahu nih, sebenarnya jala kebo bisa ngomong loh, kita lakukan treatment seperti ini ya. Parah nyiksa itu, masuk Toyo, oke, Jun Skybodar, sahabat namanya anjir. Kasihan om ya, kalau misalkan lu ngelakuinnya secara nggak profesional atau misalkan lu nggak tahu caranya, ya kasihan cuy, penyiksaan ya. Nah ini banyaknya sih di Pleci-Mania Sukabumi nih. Ini gue bacain satu-satu ya. Yang jelas sih gue nggak kenal sama kalian ya. Maksudnya belum pernah ketemu mungkin ya di lapang juga ya, karena gue nggak kenal gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu nanti sapa aja, gue panggil aja ya. Kalau misalkan gue nggak tahu, kita ngopi bareng, kita sharing-sharing aja di lapangan, oke? Ya. Gue pernah juga ke Sukabumi dan kayaknya gue kapok deh di Sukabumi. Pernah gue ke gelarannya siapa ya dulu ya. Itu ngadunya di sono, aduh jauh sekali ya sama di Jakarta, sama ya di daerah-daerah sekitar sini lah ya. Maksudnya dari sana tuh sangat bising sekali ya. Jadi kita tuh nggak bisa mendengar burung pleci bernyanyi di gantangan di arena lomba. Bahkan juri pun mungkin tidak maksimal menilainya ya. Sampai teriak-teriak tunjuk-tunjuk burung gantangan jaraknya sama penonton deket gitu kan. Bahkan ada yang pakai di atasnya tuh kayak plafon itu. Lu tahu nggak sih apa sih busa yang kayak bekas setrika tuh yang hitam. Nah itu tuh dimasukin ke pionnya di atasnya gitu, pakai kayak orang pakai topi gini kan, kayak pakai topi gini cuma kotak gitu kan. Itu pada pakai itu biar apa gitu, gua nggak paham. Pas gua komplain ke panitia juga katanya sih memang di sini seperti ini gitu kan. Ya mungkin menurut mereka biasa ya, tapi untuk burung gua yang baru kesana dan ngeliat itu ya takut lah. Itu menurut gue sih nggak profesional banget ya kalau di gantangan masih pakai kayak gitu, kecuali di Lakber ya, itu kan acaranya acara regional gitu.
Ini Mas AA ya, ini kan di Sukabumi nih, AA Damar Kinger ya, kalau nonton ya, jangan lupa nonton di YouTube, jangan komen di Facebook doang, biar ente paham ya. Geus we goreng sakalian gitu mah mang cenah, goreng we sok makanya burung pleci sia goreng, nanti video tag saya ya, gitu ya. Mat Om kagok sekalian yang paruna, oh silakan. Kalau sama parunya silakan ya, saya nggak nyuruh, saya nggak merekomendasikan ya. Silakan lah ya, dipotong paruhnya, nanti bunyinya jadi kayak gimana di video, di share di Facebook atau di YouTube, nanti tag saya ya, Japrasan ya. Akun saya semuanya namanya Japrasan ya, dari Facebook, dari TikTok, dari YouTube, Instagram semuanya ya, karena itu seperti nama asli ya, panggilan gue dari kecil sama orang tua gitu. Haji Acong pernah ngedenger tapi nggak puasa ya, jangan ya, gue bilang ya, kalau misalkan nggak yakin jangan Om ya. Saya cuma nge-share aja gitu bahwa treatment itu ada gitu, cara itu ada gitu. Macem-macem deh kak katanya. Mas Erlan Suherlan, kita pecinta bukan perusak binatang. Yoi, gue main burung udah lama bosku, nggak pernah merusak binatang ya. Yang gue bilang itu kan dalam beberapa bulan si ujung lidahnya ini yang kita potong ini kan ujungnya doang ya, itu akan tumbuh kembali bosku ya. Ini tuh hanya buat merangsang ketika burung si bahan nggak seperti yang harusnya karakternya dia punya gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan burung jadi jangan, yang gua kemarin itu kan burung bahan, gua masterin udah ada materi, baru gua potong lidahnya ujungnya ya. Nggak lehernya sekalian pak ketu, anjing nih mame tuh, awas nggak gue kasih amunisi lagi lo ya. Tai. Kenapa nggak sekalian sama kakinya om ya? Silakan Mas Saiful JR ya, Mas Saiful JR silakan bikin video potong kakinya, nanti upload, tag saya jangan lupa ya. Ya kalau di Facebooknya di Bennett jangan salahin saya. Oke, Mamang Racing kayaknya dari Sukabumi nih. Ayo hobi manuk mah dirawat we sawajarna, tong ieu komo sampai ngelakuin manuk mah ngelukai burung mah katanya. Hoyong pengen yang gacor, jangan beli bahan, beli aja gacoran beres. Nanaon ge aya meser bahan mah nikmati prosesnya, tong hoyong instan komo sampai menyakiti burung mah salam hobi. Jadi kata Mamang Racing ini, kalau hobi katanya ngerawat aja, jangan sampai ngerusak. Kalau misalkan mau yang gacor, beli yang gacor. Kalau misalkan bahannya harus proses, kalau mau bahan harus mau proses katanya gitu ya. Nikmati prosesnya, jangan mau instan, apalagi sampai nyakitin burung ya. Kalau menyakiti burung tuh nggak dikasih makan, nggak diurus, nggak dikasih vitamin. Kalau malam di luar ngurus seenaknya ya, itu menurut gue lebih menyiksa ya. Kalau misalkan kalian miara pleci atau miara binatang lainnya, kalian nggak konsisten atau kalian nggak full mau merawat dia, kalian kasih vitamin, nggak dirawat, seperti halnya kita merawat anak-anak kita, adik-adik kita, orang tua kita ya, mending jangan, itu lebih menyiksa ya, gitu ya. Dan saya juga ya, saya akui saya tuh nggak pernah beli burung gacoran, nggak pernah beli burung mahal, jadi belinya burung bahan omku ya. Jadi saya melakukan treatment yang konyol ini menurut kalian ya. Ini videonya agak panjang karena banyak yang harus gue klarifikasi ya. Dan sekali lagi gue bilang, yang komen-komen itu tuh menurut gue nggak nonton di YouTube ya. Mungkin nonton terus di skip atau cuman depannya aja berapa menit terus sudah gitu kan, nggak punya kuota mungkin ya. Nanti kita ketemu di lapang, kalau misalnya ketemu di lapang panggil aja saya ya, kita ngobrol ngopi santai ya, masalah tentang pleci. Mungkin saya masih belajar, mungkin saya yang kurang ilmunya nanti diajarin sama omnya ya. Oke. Karena yang komen-komen ini yang biasa gua main di lapang gitu, ketemu senior-senior sama pemain-pemain regional nasional tuh nggak ada yang komen gitu, maksudnya menurut gua sih juga mereka pernah melakukan, jadi santai-santai aja ya. Om Wadoy Beng aktif belum nongol, siap Om Beng, ditunggu ya, thank you ya Om Beng ya. Mas Nono potong lehernya Om, gua pecat lu berdarah lu. Botak. Aduh. Ya mungkin kurang lebih segitu ya, kurang lebih segitulah komen-komennya. Jadi komenan-komenan di Facebook ini berbalik belakang dengan komenan-komenan yang di YouTube bosku.
Kalau yang di YouTube ini komenannya santai-santai aja, biasa-biasa aja. Gua rasa sih mereka yang komen-komen itu yang tadi gue bilang itu mereka nggak nonton di YouTube. Nih, jadi ini banyak sekali ya komenannya, nggak mungkin gue baca semua ya. Kalau zaman dulu waktu kecil kata orang tua istilahnya sudah digegel, digigit ujung lidahnya sehabis sholat Jumat katanya biar bagus suaranya. Nah iya, ini yang seperti gue bilang ya habis sholat Jumat gitu. Mas Bening oke ya. Ini Mas Abim Kusuma jangan ditiru ya lur, itu penyiksaan. Oke Mas Abim siap, tergantung dari sikonnya ya, tergantung dari orangnya juga ya. Jadi jangan tidak bolehkan memang orang-orang yang mau melakukan gitu ya, karena ini memang dilakukan adanya ya. Kok peleci saya nggak ada lidah cabangnya ya bang? Mungkin udah dipotong atau mungkin dari alamnya nggak ada ya, mungkin ya. Almarhum bapak saya selalu potong lidahnya waktu dulu main Anis Merah. Nah ini ya, nggak selalu dilakukan sama peleci, ini dilakukan juga sama Anis Merah tuh, sama almarhum bapak saya katanya Mas siapa ini, Animal Story nama akunnya ya. Kasihan bang, jangan karena ambisi disakiti ya. Sebenarnya ini bukan ambisi ya. Kalau misalkan ambisi itu lu piara peleci, lu beliin doping, itu udah ambisi cuy, itu udah ambisi ya. Ambisi biar burung ini gacor, itu udah ambisi, sama aja gitu kan. Bahkan lu kalau misalkan beli doping lu nggak tahu dosisnya, lu nggak bisa baca karakter si burung itu, lu main kenceng-kencengin aja lah, itu lebih parah, lebih kasihan ya. Semua itu harus ada ilmunya om gue ya. Beneran gak bang bahan ombyokan bisa ngerol lah? Ini bukan dari ombyokan yang saya potong langsung ya, seperti yang gue bilang ya, ini udah proses ya. Jadi dari bahan udah gue masterin sekitar sebulan, udah masuk materi baru gue lakukan seperti ini. Jadi enggak dari bahan langsung gue potong, enggak ya. Makanya ditonton dari sebelumnya ya. Mas Sigit nih, Mas Sigit Giriarto ya. Ditonton konten yang sebelumnya ya Mas Sigit ya. Jadi biar nggak salah paham gitu ya. Ini Mas Denny Fauji 7488, mana videonya habis disunat? Nah ini salah satu contoh yang memang dia nonton tapi nggak sampai akhir ya. Di belakang video yang kemarin itu 2 hari setelah dilakukan sunat lidah, setelah dipotong lidahnya, ada videonya di belakang akhir video itu 2 hari setelah pemotongan om ya. Jadi ditonton sampai habis ya. Dan teman-teman, Willis yang kemarin gue potong itu kan setelah itu kan 2 hari gue video, dan alhamdulillah ada perkembangan, dia ngalas ngebuang. Dan sekarang ini Willisnya sudah tidak ada karena ada yang ngajak tuker sama Murai Pastol. Anakan Murai Pastol 2,5 bulan 3 bulan itu terahan juara. Itu dia kalau jual terahan anakan dia itu terahan juara itu paling murah 2,5 juta. Itu ditukar sama di Willis yang kemarin gue potong lidahnya karena dia pengen gaji itu ya. Jadi bayangkan gue dapat duit berapa dari Willis yang gue beli harga 400.000 dari Mas Alfiori bos ya. Menurut lu menyakiti nggak? Menurut gue kalau misalkan lu melakukan hal yang sama terus lu dapat duit karena melakukan hal itu, karena peleci lu jadi bagus, lu nggak bakal bilang menyakiti, lu nggak bakal bilang ini parah ya. Yang terpenting lu melakukannya dengan betul, lu melakukannya dengan benar ya. Semua tergantung pribadi masing-masing cara menilainya ya. Gue sih nggak ngejudge kalian harus melakukan ini, nggak memaksa kalian harus melakukan ini. Terserah, balik lagi ke diri kalian masing-masing, sesuai penilaian diri kalian masing-masing ya. Gue hanya nge-share pengalaman gue nggak hanya ngasih tahu bahwa treatment ini ada. Yang mau ngelakuin silakan, enggak ya jangan ya. Yang jelas kalau mau ikutin cara yang kemarin gue share ya. Gitu ya. Thank you banget yang udah komen, thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah share, yang like video. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel Japrasan biar kalian gak gagal paham sama teman-teman tadi tuh yang komen ya. Jangan lupa ditonton kontennya dari awal sampai akhir biar gak gagal paham ya. Thank you ya. Kita nanti balik lagi di konten selanjutnya. Mungkin gue bakal nge-share lagi nanti ada beberapa treatment lagi yang mungkin kalian yang belum tahu, terutama di teman-teman Plesimania ya. Ya, thank you banget yang belum subscribe, jangan subscribe. Loncengnya dibunyiin biar nanti gue nge-share video ada notifikasi ke kalian ya. Thank you ya.